Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pembelajaran pada hari ini dengan pembacaan doa. Coba ketua kelas memimpin berdoa, Mas Maulana. Mulai. Ya, gimana kabar kalian semua? Sehat? Sehat. Sehat ya. Coba Ibu absen dulu. Ya. Asbi, Hadir. Fikih Aulia Habibah, Hadir, Om. Miftah, Hadir. Maulana, Hadir. Ella, sakit. Semoga teman-teman kita yang sedang sakit segera disembuhkan ya. Amin. Tahu nggak kita hari ini akan menerangkan tentang apa? Tahu? Belum? Ingat nggak kemarin itu bahas tentang luas dari persegi ya? Kemarin apa? Masih ingat nggak? Ada yang ingat luas dari persegi itu apa? Sisi kali sisi. Ya, pada hari ini kita akan bahas tentang teorema Pitagoras. Ada yang sudah tahu apa itu teorema Pitagoras? Belum. Jadi yang namanya teorema Pitagoras adalah suatu aturan matematika bisa dibaca ya. Jadi yang namanya teorema Pitagoras adalah suatu aturan yang dilakukan untuk mencari panjang salah satu sisi dari segitiga siku. Nah, teorema Pitagoras itu meliputi apa saja? Pitagoras itu meliputi dari yang pertama terdiri dari segitiga siku. Yang kedua yaitu terbentuk dari penyiku. Satu. Selanjutnya yaitu penyiku 2 dan garis terdiri dari apa saja? Siku. Penyiku 1, penyiku 2, dan garis hipotenusa. Ada yang tahu garis hipotenusa itu apa? Nggak tahu, belum tahu ya. Garis hipotenusa adalah garis yang paling terpanjang dari segitiga, langsung gini aja ya, segitiga siku. Jadi misal ada gambar saya namakan yang di bawah ini namanya A, yang berdiri ini namanya B, dan yang sisi miring ini namanya C. Menurut Mas Maulana, yang A ini namanya apa? Ini apa? Penyiku 1. Iya, penyiku 1. Berarti yang B itu namanya apa? Penyiku 2. Iya. Dan yang C ini namanya Garis hipotenusa. garis apa? Ya, namanya garis hipotenusa. Ya. Kenapa? Ya. Enggak.
1. Misal ada gambar seperti ini lagi. Apa, Bu? Mana yang dinamakan garis hipotenusa? R. Ya, ini namanya hipotenusa. Penyiku satunya mana? P. Penyiku duanya? Q. Oke. Dan teorema Pythagoras itu gimana cara hitungnya, Bu? Cara hitungnya itu terbentuk dari rumus C pangkat 2 sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ini dari mana? Kenapa terbentuk rumus C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 plus B pangkat 2? Ibu punya permainan namanya puzzle teorema Pythagoras. Ada yang bisa bantu ibu ke sini? Ya, Mbak Vicky ya, maju ya. Ya, maju. Jadi di sini terdiri dari 3 persegi. Yang bawah namanya apa? A kuadrat. Yang B, yang satunya C kuadrat. Jadi di sini terdiri dari 3 persegi. Nah, kita akan membuktikan apakah yang C kuadrat ini benar-benar terbentuk dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi coba kita lepas dari C pangkat 2. Apakah benar terbentuk dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2? Coba Mbak Vicky. Ya, jadi terbukti ya. Terbukti bahwa C pangkat 2 itu terdiri dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Gimana? Ada yang masih bingung? Jadi ini rumus dari teorema Pythagoras itu terbukti bahwa C pangkat 2 terbentuk dari A kuadrat B kuadrat. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Vicky. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin ada yang mau tanya gimana kalau cari A kuadrat, Bu? Gimana carinya B kuadrat? Kan segitiga siku-siku itu tidak perlu yang dicari itu C kuadrat. Mana ada yang mau tanya? Ya, contoh lain yang perkiraannya selain A kuadrat sama B kuadrat itu. Ya. Jadi untuk mencari nilai dari A pangkat 2 kita gunakan perpindahan ruas ya. Ada yang masih ingat perpindahan ruas A pangkat 2 ya, yang ditanyakan A pangkat 2. Berarti C pangkat 2 kan tetap ya dari sebelah kiri, berarti tetap C pangkat 2. Nah, ini kan B sebelah kanan. Kalau pindah ruas jadi min. Berarti C pangkat 2 min B pangkat 2 min. Jadi untuk mencari nilai A pangkat 2 itu panjang dari C pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Dan gimana cara untuk mencari B pangkat 2? Gimana, Bu? Gimana? Coba. C pangkat 2 min Iya, C pangkat 2 min A pangkat 2. Ya, pintar. Jadi ini caranya ya untuk mencari panjang dari A pangkat 2 dan B pangkat 2. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jelas ya? Oke, selanjutnya aku kasih
kasih tugas buat kalian. Tugasnya itu berkelompok, ibu bagi 4 kelompok. Jadi satu baris itu satu kelompok ya. Ya. Jadi gini caranya, ibu bagi kertas ini, lembar jawab tugas siswa ini. Berarti tiap kelompok itu membuat soal. Soalnya berapa? Soalnya itu 5. Jadi setiap kelompok itu hanya membuat 5 soal. Nah, nanti setelah membuat 5 soal, kalian itu ininya dilipat menjadi 4 bagian. Nanti kita menyanyi bersama. Kemudian ini nanti jalan ya, paham kan? Jalan. Jadi nanti Mbak Lia ke Mas Maulana, nanti geser lagi, sampai nanti di terakhirnya itu ke siapa? Nanti dikerjain soalnya itu. Jadi bukan kerjain punya sendiri, punya temannya. Paham ya? Sampai sini paham ya? Ibu bagi dulu lembar jawab siswanya. Ya, ibu kasih waktu 10 menit ya buat nulis soalnya sebanyak 5 saja. Gak ada yang kesulitan ya. Gimana, sudah? Sudah? Ya, kalau sudah dilipat jadi 4. Ya, dilipat 2 kali. Nanti kita nyanyi apa nih buat rolling kertas itu? Apa ya? Apa? Jalan Waton? Boleh? Jalan Waton ya? Karena kita untuk berjuang buat negara di rumah aja. Cinta tanah air. Ya, cinta tanah air. Gimana? Udah siap? Siap. Udah siap ya? Kertasnya sambil jalan ya? Iya, siap. Jalannya mau kemana ini? Ke kanan apa ke kiri? Kiri. Ke kiri. Ya. Nanti nanti kembali lagi ya. Sambil tepuk tangan ya. Ya, sekali gini ya. Ya. 1, 2, 3. Jalan Waton, jalan Waton, jalan Waton. Waton minal iman, wala takun minal iman. Inhaju alal waton. Itu lagi. Waton jalan Waton, jalan Waton. Hubul waton minal iman. Tepuk tangan. Inhaju alal waton. Indonesia biladi Tahun baru Fatoma Kulum hayati yauma Toni hayya qaimah. Kullu hayati yauman Tobi hayya qaimah. Ya, udah. Udah dapat semua ya, kebagian ya. Iya. Coba yang masih numpuk dibagi sama yang lainnya, dibagi. Oh, seraka. Ya, satu-satu ya. Ya. Dan kebagian semua. Ya. Ya. Coba dibuka soalnya, dikerjain ya. Ibu kasih waktu 15 menit buat isi. Ya. Sudah selesai. Ada yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompoknya? Ada ini Siapa? Ayo maju. masih Bu. Yuk Zen, mengerjakan di depan. Kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Kelompok 2. Nah, kelompok 2. Ayo maju. Ayo, Ayo maju.
Ya, kasih tepuk tangan buat yang lain. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung nggak? Jelasin lagi Bu itu yang Oh ya, jadi Mas Zadi ini dapat soal dari siapa nih? Berarti yang bikin? Saya. Iya, dari Mas Maulana. Jadi di sini ada yang diketahui panjang A itu 6 cm. 6 cm. Terus panjang dari B 8 cm. Yang ditanya berapa panjangnya dari C. Nah, kita tadi kan udah mempelajari ya untuk mencari panjangnya C itu gimana? Ditambah B kuadrat. Jadi untuk mencari rumus asalnya ini kan C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 plus B pangkat 2. Nah, jadi di sininya udah gak ada pangkatnya ya. Panjang dari C ini kan kuadrat, dipindahkan ke sini berarti jadinya A. Jadinya akar, berarti sama dengan akar dari A pangkat 2 plus B pangkat 2. Dan dimasukkan saja nilai dari A berapa? 6 pangkat 2. Nilai dari B 8. 6 pangkat 2 berapa? 36. 8 pangkat 2 berapa? 8. 36 ditambah 64 100. Akar dari 100 10. Jadi jawabannya panjang C itu 10 cm. Gimana, ada yang masih bingung? Enggak ya, enggak bingung ya. Untuk kesimpulannya coba Ibu mau tanya ke Mbak Lia, coba rumus Pitagoras untuk mencari C pangkat 2 itu gimana? Ya, untuk mencari B pangkat 2 Mas Maulana? C kuadrat dikurang A kuadrat. Ya, untuk mencari A pangkat 2 gimana? A pangkat 2? C kuadrat dibagi kuadrat. Iya. Kalau pengertian dari teorema Pitagoras apa? Mas Sayun? Peraturan matematika yang dilakukan untuk mencari panjang salah satu sisi dari Ya. Jadi yang namanya teorema Pitagoras itu hanya dilakukan untuk segitiga siku. Jadi teorema Pitagoras itu siku ya. Segitiga itu kan banyak jenisnya. Ada segitiga sisi, ada segitiga sembarang, ada segitiga siku-siku. Nah, kalau untuk mencari dari segitiga siku-siku itu menggunakan rumus teorema Pitagoras. Ya. Gimana? Udah paham ya materi hari ini? Ya. Untuk tugasnya nanti dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Pada LKS halaman 50 ya. Nomor 1 sampai nomor 10. Ya. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ya boleh tanya sama teman tapi jangan nyontek. Mungkin sekian pelajaran pada pertemuan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.